Inilah Kepulauan Riau, Bunda Tanah Melayu, negeri segantang lada dengan sejuta potensi dan pesona. Keindahan alam, ragam seni budaya, serta keramahan masyarakatnya membuat Kepri semakin dikenal di Indonesia maupun mancanegara. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka, serta dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, menjadikan Kepri sebagai daerah tujuan wisata dan investasi yang mampu menopang perekonomian bangsa di wilayah barat Indonesia. Meski masih dilanda COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan, namun semangat pantang menyerah, kolaborasi dan gencarnya vaksinasi membuat Kepri mampu bangkit dari pandemi. Provinsi Kepri tercatat menempati urutan keempat dalam capaian realisasi vaksinasi se-Indonesia. Maka tak heran bila Presiden Jokowi dan para menteri datang ke Kepri. Gantang lada, namanya Kepulauan Riau. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada 24 September 2002. Namun penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai pada 1 Juli 2004 oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Megawati Soekarno Putri. Daerah yang mendapat julukan Bumi Segantang Lada ini juga dikenal sebagai gerbang pariwisata bahari kedua setelah Bali. Kepulauan Riau terentang sejak masa prasejarah. Salah satu buktinya adalah penemuan sampar dapur atau tumpukan kerang peninggalan zaman Mesolitikum di Desa Kawal, bagian timur Pulau Bintan. Temuan lainnya adalah artefak berupa batu pemecah dan sendok atau spatula atau pencungkil yang terbuat dari tulang iga rusa purba. Di wilayah perairan Kepulauan Riau juga ditemukan arca kecil, gelang dari perunggu, manik-manik, dan arca batu. Arkeolog memperkirakan sekitar 6.000 orang mendiami Kepulauan Riau. Pada masa itu, orang-orang Bugis diperkirakan pernah berdagang dan sebagian besar menetap di Kepulauan Riau. Mereka membangun rumah bertonggak atau rumah panggung, dan nenek moyang hidup berkelompok dengan mengumpulkan bahan makanan berupa kerang dan siput laut. Pada masa abad ke-18, Kepri dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang berpusat di Pulau Bintan. Dimulai dari Kerajaan Malaka yang kemudian direbut oleh Kerajaan Johor. Kemudian Sultan Abdul Jalil berusaha merebut Kerajaan Johor pada tahun 1718. Tapi kekuasaannya hanya berlangsung sementara, karena pada tahun 1723, Sultan Abdul Jalil membangun kerajaannya sendiri yang bernama Siak Sri Indrapura. Kerajaan-kerajaan Melayu juga berkontribusi dalam penyebaran bahasa Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Kerajaan Johor akhirnya digantikan oleh Kerajaan Lingga. Ketika itu, Kerajaan Lingga cukup maju karena memiliki pelabuhan yang terhubung dengan Selat Malaka, sehingga ramai didatangi pedagang dari barat dan timur. Zaman kerajaan juga dikenal dengan keberadaan suku laut, yaitu suku asli Kepri yang tinggal di atas laut dengan sampan dan rumah panggung. Mereka membantu suku Melayu dalam melawan penjajah yang berusaha menguasai tanah Melayu saat itu. Ketika kerajaan Melayu jatuh ke tangan kerajaan Riau Lingga di Kepri, bahasa Melayu memiliki pola perkembangannya sendiri,
sehingga memiliki corak bahasa yang sedikit berbeda dari Semenanjung Melayu. Kemudian kalau kita bicara soal agama, diperkirakan agama Buddha masuk ke Kepri melalui perdagangan India dan Tiongkok. Buktinya bisa terlihat dari ditemukannya prasasti Pasir Panjang di Karimun yang terdapat semboyan pemujaan melalui tapak kaki Buddha. Sedangkan agama Islam menyebar di Kepri seiring berdirinya Kesultanan Riau Lingga, yang juga diperkirakan menyebar lewat perdagangan Gujarat, India, dan Arab. Pada 31 Agustus 1818, Kesultanan Siak Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris yang menyatakan wilayah Johor resmi berada di bawah pemerintahan Inggris. Kemudian pada tahun 1822, Belanda menekan Siak untuk menyerahkan Kepri. Sekitar 2 tahun kemudian, Kepri akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Namun Inggris cepat mengetahuinya, sehingga di tahun yang sama, Inggris dan Belanda membuat Traktat London yang membagi bekas wilayah Kesultanan Johor jadi 2 bagian. Kesultanan Johor jadi wilayah kekuasaan Inggris, sedangkan Kesultanan Lingga jadi wilayah kekuasaan Belanda. Belanda mengambil alih perkebunan dan melakukan tanam paksa, dan juga mengambil alih pelabuhan milik Kepri dengan membuat perjanjian kapal Utrecht. Kemudian Belanda mempersempit wilayah kedaulatan Siak dengan mendirikan Keresidenan Riau di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Pada Juli 1873, Siak akhirnya menyerah atas Belanda dan menandatangani perjanjian yang isinya menyerahkan seluruh daerah kekuasaan Siak ke tangan Belanda. Belanda juga mengambil alih Kesultanan Indragiri secara perlahan, namun baru benar-benar dikuasai pada tahun 1938. Penguasaan Belanda atas Siak menjadi awal pecahnya Perang Aceh. Kemudian Jepang mulai memasuki Kepri dengan pemerintahan dipimpin oleh Ge Yagi, seorang bekas tentara Korps d'Elite, tentara kantung Jepang yang anti-Cina. Dalam pemerintahannya, Yagi melakukan propaganda militer, membentuk tentara pembela tanah air pada November 1942 dan memberikan peralatan senjata serta tugas yang setara dengan tentara asli Jepang. Pada awal 1946, Gyutai yang merupakan pasukan pengawal pulau-pulau telah membentuk batalion dengan jumlah anggota sekitar 600 orang. Gyutai dan Gyugun menjalin hubungan yang cukup erat. Bisa dilihat dari aksi mereka menjatuhkan daerah-daerah di Kepri yang diduduki Belanda. Setelah Jepang kalah dan Indonesia menyatakan merdeka pada 1945, Kepri bergabung dengan Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk Provinsi Riau. Dulunya Kepri juga menggunakan mata uang sendiri bernama Uang Kepulauan Riau atau KR yang berlangsung hampir 3 tahun sejak awal 1960. Namun secara perlahan penggunaan mata uang ini dihentikan dan diganti dengan mata uang rupiah. Setelah lama bergabung dengan Provinsi Riau, Kepri akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dengan membentuk Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau BP3KR. Perjuangan BP3KR membuahkan hasil dengan pemekaran Provinsi Kepri dari Riau pada 24 September 2022. Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada 25 Oktober 2002 dan terdaftar sebagai Provinsi ke-32 di Indonesia. Wilayah Kepri terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, dengan ibu kotanya adalah Tanjung Pinang. Secara geografis, wilayah Kepri di sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Jambi. Di sebelah barat dengan Singapura, Malaysia, dan Riau, sedangkan di sebelah timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas juga salah satu kabupaten dari Provinsi Kepulauan Riau yang indah akan lautnya. Sebuah kabupaten maritim di Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah yang kaya akan hasil lautnya seperti ikan. Pantas saja masyarakat Anambas banyak bermata pencarian sebagai nelayan.
Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Di pulau ini terdapat beberapa gugusan pulau-pulau nan indah dan eksotis. Begitu banyak pulau tropis yang memiliki view yang begitu indah dengan keajaiban alam bawah laut, pantai, dan pepohonan yang berjajar rapi dapat dijumpai di kabupaten ini. Salah satu pulau tropis yang terdapat di kabupaten dengan ibu kota Tarempa ini adalah Pulau Bawah yang juga termasuk dalam pulau tropis tercantik di Asia. Untuk menuju ke Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat melalui akses Pelabuhan Tarempa dan Pelabuhan Letung. Pelabuhan-pelabuhan ini membuka akses domestik dengan tujuan Tarempa, Letung, dan Tanjung Pinang. Kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas ini juga menyediakan akses udara melalui Bandar Udara Matak. Bandar Udara Matak ini membuka akses domestik dengan tujuan Tanjung Pinang dan Ranai. Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Kabupaten ini merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan ibu kota Ranai. Selain letaknya yang strategis, kawasan Pulau Natuna dan sekitarnya pada hakikatnya dikaruniai serangkaian potensi sumber daya alam. Salah satu potensi sumber daya alam di Kabupaten Natuna ialah sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih 1 juta ton per tahun. Natuna juga memiliki laut yang indah. Hampir semua laut yang mengelilingi pulau ini memiliki air yang jernih. Kabupaten Natuna memiliki 2 akses transportasi laut, di antaranya Pelabuhan Penagi dan Pelabuhan Selat Lampa. Pelabuhan Penagi menyediakan akses transportasi laut dengan rute perjalanan Ranai Tarempa dan Ranai Midai. Sementara untuk akses lain, yakni Pelabuhan Selat Lampa, menyediakan akses transportasi laut dengan rute perjalanan Ranai Kijang. Selain akses transportasi laut, Kabupaten Natuna juga memiliki akses transportasi udara, yakni Ranai Airport. Ranai Airport menyediakan layanan transportasi udara dengan rute perjalanan Ranai Tanjung Pinang dan Ranai Batam. Bandar udara ini memiliki panjang landasan pacu yang berukuran panjang sepanjang 2.550 meter. Saat ini penerbangan sipil terjadwal dari Bandara Ranai dilayani oleh 4 maskapai untuk penerbangan domestik. Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Di kabupaten ini dikenal dengan julukan Bunda Tanah Melayu. Kabupaten ini memiliki 3 sektor unggulan, salah satunya sektor pertanian. Kabupaten Lingga sudah tepat dijadikan pusat pertanian sawah dengan misi menjadikan Lingga sebagai lumbung beras tahun 2020. Selain sektor pertanian, sektor pariwisata juga menjadi sektor unggulan Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga mempunyai pesona keindahan yang luar biasa. Kabupaten ini menyimpan potret yang tak kalah indah dari Kabupaten Anambas, Natuna, Batam, dan Bintan. Banyak keindahan alam lainnya yang dapat kita jumpai di tempat ini. Salah satunya Gunung Dai bercabang 3 yang terlihat begitu eksotis dari bawah. Tak ayal, ini merupakan salah satu keajaiban alam yang ada di Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga menyediakan sejumlah akses transportasi laut melalui beberapa pelabuhan, di antaranya Pelabuhan Tanjung Buton dan Pelabuhan Jago. Pelabuhan Tanjung Buton menyediakan layanan transportasi laut domestik dengan rute perjalanan Tanjung Pinang Lingga dan Batam Lingga. Tak hanya Pelabuhan Tanjung Buton, Kabupaten Lingga juga memiliki Pelabuhan Jago. Pelabuhan ini terletak di Dabo Singkep yang menyediakan layanan transportasi laut domestik dengan rute perjalanan Tanjung Pinang Dabo dan Batam Dabo. Selain memiliki
memiliki layanan transportasi laut, Kabupaten Lingga juga memiliki layanan transportasi udara yang dinamai Dabok Singkep Airport. Dabok Singkep Airport menyediakan akses transportasi udara domestik dengan rute Dabok Pangkal Pinang, Dabok Batam, Dabok Jambi, dan Dabok Pekanbaru. Bandar udara Dabok Singkep ini memiliki panjang landasan pacu sepanjang 1.175 kali 23 meter. Kabupaten Karimun. Salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Riau adalah Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun diberi julukan Bumi Berazam yang menjadi gambaran di mana masyarakatnya menjunjung tinggi ajaran agama. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kota Tanjung Balai merupakan kota utama di Kabupaten Karimun yang sekaligus ibu kota dari Kabupaten Karimun. Berdekatan dengan negara tetangga menjadikan Pulau Karimun sebagai salah satu tujuan wisata mancanegara, serta tempat transit bagi warga pulau sekitarnya yang ingin menuju ke Singapura maupun Malaysia. Kabupaten Karimun membuka akses untuk siapa saja yang ingin berkunjung ke daerah ini, yakni dengan melewati Pelabuhan Tanjung Balai. Pelabuhan ini menyediakan layanan transportasi laut internasional dengan rute perjalanan Karimun Singapura dan Karimun Malaysia. Kemudian pelabuhan ini juga menyediakan layanan transportasi laut domestik dengan rute perjalanan Karimun Batam dan Karimun Tanjung Pinang. Selain layanan transportasi laut, kabupaten ini juga menyediakan layanan transportasi udara, yakni Bandara Seibeti Tebing. Bandara Seibeti Tebing menyediakan layanan transportasi udara domestik dengan rute perjalanan Karimun Pekanbaru. Bandar udara yang terletak di Desa Pamak ini memiliki ukuran landasan pacu berukuran 1.400 x 23 meter dengan jarak dari kota sekitar 12 km. Kota Batam. Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Kota dengan julukan kota industri ini merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Tak hanya dikenal dengan jembatan Barelangnya yang menjadi ikon kota Batam, bahkan telah populer sebagai landmarknya Pulau Batam, Batam juga memiliki sederetan tempat wisata lain yang mampu mengundang banyak wisatawan. Salah satunya adalah Batam View di daerah Nongsa yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Beberapa pelabuhan diantaranya Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Nongsa, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Herbo Bay, Pelabuhan Sekupang, dan Pelabuhan Waterfront tersedia membuka akses transportasi laut, baik untuk akses domestik maupun akses internasional. Pelabuhan Telaga Punggur menyediakan layanan transportasi laut domestik dengan rute perjalanan Batam Tanjung Pinang dan Batam Tanjung Uban. Pelabuhan Nongsa menyediakan layanan transportasi laut internasional. Pelabuhan ini menyediakan layanan menggunakan feri-feri cepat dengan rute perjalanan Batam Singapura dan Batam Malaysia. Tak jauh berbeda, Pelabuhan Batam Center juga membuka layanan akses transportasi laut internasional. Pelabuhan Batam Center menyediakan akses internasional dengan rute perjalanan Batam Singapura dan Batam Malaysia. Pelabuhan Herbo Bay. Pelabuhan ini juga membuka akses layanan transportasi laut dengan menggunakan feri-feri cepat. Pelabuhan ini menyediakan akses dengan rute perjalanan Batam Singapura dan Batam Malaysia. Pelabuhan Sekupang. Pelabuhan Sekupang menyediakan layanan jasa transportasi laut untuk domestik dan internasional. Pelabuhan Sekupang membuka rute perjalanan Batam Singapura dan Batam Malaysia. Sementara untuk akses domestik Batam Tanjung Balai Karimun. Dan yang terakhir ialah pelabuhan internasional lainnya, yakni Pelabuhan Waterfront, yang membuka akses layanan transportasi laut internasional.
Pelabuhan ini menggunakan feri-feri cepat yang akan menghubungkan Batam dengan Malaysia dan Singapura. Tidak hanya pelabuhan, Batam juga memiliki Bandar Udara Internasional Hang Nadiem. Bandar udara ini melayani akses domestik maupun internasional seperti Malaysia dan Arab Saudi. Bandara ini terdapat 3 landas pacu sebuah bandar internasional yang memiliki landas pacu sepanjang 4.025 meter, yang menjadikan bandara ini sebagai pemilik landas pacu terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara. Kota Tanjung Pinang. Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompa dan Pulau Penyengat. Kota ini cukup banyak memiliki daerah pariwisata. Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata yang dikenal sebagai pulau bersejarah. Beberapa yang menjadi ikon kota Tanjung Pinang, diantaranya Masjid Raya Nur Ilahi Dompa. Kemudian juga terdapat Jembatan Satu Dompa dan Sungai Carang dengan aliran arus yang tenang menjadikan sungai ini dipilih menjadi objek perlombaan Dragon Boat kelas internasional. Tanjung Pinang juga memiliki pelabuhan laut yakni Pelabuhan Sri Bintanpura yang terdiri dari pelabuhan internasional dan pelabuhan domestik. Pelabuhan ini memiliki kapal-kapal jenis feri dan feri cepat atau speedboat untuk akses internasional ke Malaysia dan Singapura. Selain itu, pelabuhan ini juga melayani akses domestik ke Pulau Batam dan pulau-pulau lain seperti Pulau Karimun dan Kundur, serta kota-kota lain di Riau. Tak hanya pelabuhan, Tanjung Pinang juga memiliki bandar udara yang dinamai Bandara Raja Haji Fisabilillah. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah merupakan pergantian nama dari Bandar Udara Kijang sejak April 2008. Memiliki akses beberapa maskapai penerbangan dengan rute penerbangan Tanjung Pinang Jakarta, Tanjung Pinang Pekanbaru, Tanjung Pinang Matak, dan Tanjung Pinang Dabo. Nama bandara diambil dari nama Raja Haji Fisabilillah yang memiliki panjang landas pacu sepanjang 3.256 meter. Kabupaten Bintan. Satu lagi kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yakni Kabupaten Bintan. Kabupaten yang dijuluki Bumi Segantang Lada ini berawal dari perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tertanggal 23 Februari tahun 2006. Begitu banyak destinasi wisata yang dapat kita jumpai di kabupaten ini. Salah satunya ialah Kijang City Walk yang terletak di Bintan Timur, dijadikan sebagai ikon kota Kijang. Selain Kijang City Walk, Masjid Raya Kijang juga terlihat megah menghiasi daerah Kijang. Bintan memiliki akses laut melalui Pelabuhan Sri Bayintan dan Pelabuhan Bandar Bentan Kelani. Pelabuhan Sri Bayintan menyediakan akses domestik dengan jalur seperti Jakarta, Letung, dan Belinyu. Selain melayani penumpang, pelabuhan ini juga menyediakan fasilitas untuk pelabuhan peti kemas dan terminal kargo. Bintan juga memiliki pelabuhan internasional, yakni Pelabuhan Bandar Bentan Kelani. Pelabuhan ini menyediakan akses dengan rute Bintan Singapura dan Bintan Malaysia. Pelabuhan ini dibangun pada tahun 1992 dan dioperasikan pada tahun 1994. Pembangunan dilakukan bersamaan dengan Pelabuhan Tanah Merah di Singapura. Bahkan, kedua pelabuhan ini dijuluki dengan Pelabuhan Anak Kembar. Segantang lada, namanya Kepulauan Riau. Di bawah kepemimpinan Ansar Marlin, pertumbuhan ekonomi Kepri berangsur pulih dan tercatat naik hingga 3,43%. Angka pengangguran pun turun menjadi 9,91%. Kemiskinan berhasil ditekan pada kisaran 5,75%. Dengan ketimpangan pengeluaran penduduk yang dilihat dari Gini Ratio pada nilai 0,339. Indeks Pembangunan Manusia
menempati urutan keempat nasional dengan capaian 75,79. Bahkan Kepri juga dinobatkan sebagai daerah dengan penduduk paling bahagia ke-6 di Indonesia. Setahun kepemimpinannya, Ansar Marlin berhasil mencanangkan dan merealisasikan sejumlah proyek strategis yang tersebar merata pada semua kabupaten kota, di antaranya pembangunan jembatan Batam Bintan, SPAM Regional dan Estuari DAM Busung Bintan, pengembangan kawasan ekonomi khusus Batam Aeroteknik dan Nongsa Digital Park, pengembangan pelabuhan multifungsi Parit Rampak Karimun, pembangunan pelabuhan samudera Teluk Buton Natuna, dan pelabuhan logistik terpadu Teluk Durian di Anambas. Ekspor perdana smelter grade alumina SGA dari kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Realisasi program travel bubble yang ditandai dengan kunjungan perdana wisatawan mancanegara ke kawasan Nongsa Batam dan Lagoy Bintan. MOU rencana pembangunan sirkuit Formula One di Bintan. Bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 berupa santunan sebesar 1 dan 3 juta rupiah. Pinjaman modal lunak tanpa bunga bagi UMKM. Program Kepri Terang yang menjangkau pelosok desa dan pulau. Pembangunan Base Train Saver Station BTS untuk optimalisasi akses teknologi informasi dan komunikasi. Optimalisasi e-government dan 1 data Kepri. Pengembangan sekolah vokasi. Serta beasiswa dan subsidi SPP bagi pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 2022, pemerintah Provinsi Kepri kembali menggesa beberapa proyek strategis, yaitu penataan kawasan Pulau Penyengat, pembangunan gedung Lembaga Adat Melayu, gedung Dekranasda Expo, dan pembangunan flyover Simpang Ramayana Tanjung Pinang. Revitalisasi Jalan Merdeka, Kota Tua, dan kawasan Pelantar 2. Pembangunan, penataan, jalur hijau Bandara Raja Ali Haji, pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Karimun, serta pembangunan rumah singgah bagi masyarakat Kepri yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Kota Batam dan Jakarta. Seiring dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dengan tema peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur beserta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dan nasional. Perlahan tapi pasti, visi untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dapat terwujud.